Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi sama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Yes. Kali ini kita balik ke minggu terakhir ya, minggu Iya, terakhir bener bulan banget. April. Bulan Wah, April, iya. nggak kerasa nih ada teman-teman yang udah gajian berarti ya, atau bahkan akhir bulan lagi nunggu gajian, lagi makan mie biasanya Ya ya, Kak? kayaknya sih lagi makan mie sih, soalnya akhir bulan. Bener, Nah, kakak sendiri lagi makan mie. ya menurutnya karena saya sendiri kan anak kos nih Wah. ceritanya. Jadi ya akhir bulan ini kita harus hemat-hemat dulu. Minggu-minggu makan mie ya. Iya, minggu-minggu makan mie. Biasanya anak kos tuh awal-awal makannya all you can eat. Wow. Nah, pas akhir-akhir bulan ya all you can Langsung. eat. Pilih mie rasa mie apa, mie rendang, mie soto. Lebih ke arah mie goreng sih, kayaknya enak nih. Jadi lapar nih. Nah, Iya. by the way teman-teman, kita ada formasi baru Ada nih. formasi ya. baru nih. Bener, kita sekarang ditemani sama Kak Rey. kayak Kak Rey. Kalau sebelumnya kemarin kan sama Mas Gagas nih, sama Kak Adia juga. Nah, Bener. sekarang saya akan menggantikan Mas Gagas. Soalnya Ya. kan siapa tahu para urbaners nih bisa bosen bosan ya, kali ya. sama HTS-annya aja bisa bosan, apalagi sama kita nih nggak kita Aduh, aja tiap minggu. betul lagi. Ada, tapi jangan bosan ya, soalnya kami akan membawa berita yang menarik dan seru yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama nih ada berita Dari siswa SMP dapat apresiasi dari NASA usai temui celah keamanan digital. Wah. Wah, keren banget sih siswa SMP loh. keren banget nih. Jadi seorang siswa SMP berusia 14 tahun asal Subang, Jawa Barat berhasil mendapat apresiasi dari NASA setelah menemukan celah keamanan atau vulnerability pada sistem digital milik lembaga antariksa Amerika Serikat. Wah, ini yang itu ya, apa namanya? Dia mendapatkan apresiasi itu bukan dari pemerintah yang ada saat ini, cuman Bener. dapatnya itu dari NASA sendiri. Ya, langsung dari Wah, NASA ya. Keren banget Langsung dari sih. pesannya, loh. Kayak nggak semua orang dengan usia segitu bisa mendapatkan apresiasi dari NASA tersebut. Bener. Wah. Bahkan teman-teman kayak kita yang udah kuliah aja belum tentu bisa ya. Betul Ini sekali. masih adik-adik kecil, masih SMP nih. Nah, jadi temuan tersebut itu dilaporkan secara bertanggung jawab melalui program Bug Bounty, dan NASA pun memberikan penghargaan resmi atas kontribusinya dalam memperkuat keamanan sistem mereka. Nah, sebenarnya ini seharusnya menjadikan penghargaan juga nih dari negara buat siswa ini. Soalnya ini apa ya? Dia tuh sangat hebat yang dimana tuh dia bisa menemukan celah keamanan yang ada pada Betul, NASA. bener banget. Biasanya kita kalau udah lihat seseorang atau ya suatu instansi atau seseorang udah hebat tuh biasanya kita susah ya nemu celah, kayak oh udah nih keren, pokoknya mata kita tertuju itu langsung keren aja. Nah, tapi ya adik-adik SMP ini bisa ngelihat celah lainnya. Jadi kita nggak hanya menyukai tapi juga bisa ngelihat sisi yang masih kurang. Betul gitu. sekali. Dan semoga dengan adanya kejadian ini pemerintah bisa membantu siswa ini agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi buat Betul, kalau kedepannya. bisa dijamin pendidikannya ya, Betul karena sekali. ini salah satu Aset negara. bener ini. aset negara ini. Nah, kayak komennya nih ada yang bilang, Yamaha suruh mundur biar adek ini yang semakin di depan. Wow. Wow. Izin ya. izin. Oh, nggak usah izin, soalnya adanya nih udah. Iya lagi. Ya, terus next. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang jujur dan adil. Kata-kata hari ini ya. Ya, kita langsung next ya ke berita kedua. Jadi, berita kedua, ada sekolah di Medan punya culture kumpul HP sebelum pelajaran dimulai. Wow. Kalau buat generasi kita yang Gen Z awal-awal mungkin ini masih sering ya dulu ya, karena dulu Betul. HP belum sering ya Kak. HP dulu belum sering sama sekali. Bener. Karena di zaman aku SMP kan, jadi nggak pernah ada sama sekali itu disuruh bawa HP. Jadi kayak full kalau sekolah itu nggak boleh bawa HP sama sekali. Nah iya, nah ini kenapa jadi salah satu hal yang patut kita apresiasi sekolahnya, karena buat teman-teman anak-anak zaman sekarang tuh, anak SD pun kayaknya sering bawa HP ke sekolah ya. Betul. Nah. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang pasti kan lebih ke arah gadget, karena anak-anak zaman sekarang itu lebih suka menonton apa animasi yang ada di HP. Bener, dan mereka tuh kayak lebih tertarik belajar tuh sambil nonton atau denger musik. Betul. Sebenarnya ini juga bukan suatu hal yang bisa kita salahkan atau sudutkan, karena sistem belajar tiap generasi itu kan berbeda ya. Betul sekali. Dan mereka juga mengikuti zaman. Kalau mereka belajar nggak pakai teknologi juga sebenarnya tertinggal. Cuman ini salah satu sistem belajar yang harus kita patut apresiasi, karena nggak melulu belajar tuh harus menggunakan gadget ya. Betul, karena
kayak nggak semua yang harus kita pelajari itu menggunakan gadget. Karena kalau kita ambil tarik kesimpulannya, bisa jadi dengan adanya kita pembelajaran tidak menggunakan HP bisa membuat kita lebih fokus daripada sebelumnya. Betul. Dan juga mengurangi kecurangan, biasanya pakai AI ya Iya, yang sekarang waduh, kayaknya. yang sempat kita sentil juga di sosmed kita nih, kalau teman-teman belajar bisa langsung ke Instagram kita soal AI tuh kemarin. Nah terus nih, jadi SMA Negeri 2 Medan ini menjadi salah satu sekolah yang aktif mendukung kebijakan PP Tunas dengan menerapkan aturan wajib mengumpulkan handphone saat jam belajar berlangsung. Kebijakan itu bukan sekedar aturan formalitas, tapi di sekolah tersebut pengumpulan HP sudah menjadi budaya yang dijalani siswa setiap hari. Jadi bukan cuma formalitas buat didokumentasi, tapi emang keseharian mereka seperti itu. Wah, ini keren banget sih. Dan semoga dengan adanya gerakan dari SMA 2 Medan ini bisa menjadi salah satu contoh untuk sekolah-sekolah yang lain untuk menerapkan kultur tersebut. Betul. Jadi kita tetap belajar tentang AI guys, tentang belajar tentang teknologi, belajar pakai gadget, tapi juga harus fokus sama pendidikan-pendidikan yang lain. Betul. Belajar, kan kita belajar matematika nggak pakai gadget ya. Betul. Gitu, belajar PKN nggak pakai gadget, jadi kita kurang-kurangin lah pakai gadget. Ada nih salah satu komen-komen nih dari lanjut, datang santun nundukin kepala dan nggak ada yang pakai make up minor-minor karena mereka tahu datang ke sekolah buat belajar. Waduh, ini kayaknya ya mungkin saya juga pernah lihat beberapa postingan yang mungkin ada beberapa sekolah yang make upnya sampai minor-minor kayak gini. Sebenarnya kan ini kan nggak terlalu baik juga untuk usia mereka sendiri. Kecuali kan mereka udah di usia yang udah matang, baru mereka mau make up atau ngapain pun juga Itu tidak apa-apa. kebebasan mereka ya. Betul. Karena itu cara orang mengapresiasi, mengekspresikan diri gitu. Cuman ya namanya kita masih pelajar ya, itu kayak udah jadi culture-nya Indonesia sih sebenarnya ya Kak. Mungkin banyak anak-anak yang kadang tuh merasa kayak ngapain sih guru dan peraturan ini bikin kita nggak boleh make up gini-gini, kan itu cara kita mengekspresikan diri. Nah tapi namanya budaya Indonesia sama budaya luar itu beda. Dan itu salah satu adab di dunia pendidikan ya Kak. Betul sekali. Dan sebenarnya itu bukan hal yang salah karena itu salah satu cara Cara mereka mengekspresikan iya, diri. dan itu tuh salah satu cara guru juga menghindari ketimpangan gitu antara teman yang satu gayanya bisa hits dan teman yang satu tuh polos karena mungkin keuangan yang berbeda. Betul, bisa gitu. jadi antara kesenjangan sosial yang Benar, ada. itu juga mengurangi kesenjangan sosial di dunia pendidikan teman-teman. Dan makanya di setiap sekolahan ini kenapa kita dibuatkan seragam, karena supaya mengatasi kesenjangan sosial yang ada pada kehidupan mereka. Betul, jadi di dunia pendidikan tuh kita semua setara. Yang bikin kita berbeda itu ya gimana kita bersikap, gimana cara kita belajar. Wah, keren banget sih. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Ada Pengabdi Setan 3 origin resmi akan tayang di bioskop pada tahun 2027. Waduh, ini salah satu film yang aku paling suka, Pengabdi Setan. Karena apa ya, di Pengabdi Setan kedua itu horornya dapat banget. Kayak dia belum ada nonton yang kedua, cuma yang pertama. Oh iya, waduh, kayaknya harus nonton sih. Iya, sayang banget ya kayaknya. Sayang banget kalau nggak nonton. Di Netflix sudah ada belum ya? Harusnya udah kali. Tapi ini di tahun 2027 mungkin bisa sih ada. Oke, ini apa nih beritanya Kak? Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar film horor Indonesia. Pengabdi Setan 3 origin resmi dikonfirmasi akan tayang di bioskop pada tahun 2027. Informasi ini pertama kali diketahui melalui teaser singkat yang ditayangkan sebelum film Ghost in the Shell di layar bioskop. Waduh. Jadi ada spoiler ya. Biasanya kan sebelum kita nonton film itu tuh ada iklan-iklan. Ada iklan dia. Film yang sedang tayang atau yang akan tayang. Jadi tahunya dari situ ya. Betul sekali. Wah, nggak sabar sih. Tapi kayaknya sebelum ada nonton yang Pengabdi Setan 3 ini harus nonton yang kedua dulu kali ya, karena dia baru nonton yang pertama nih. Ya, kayaknya harus nonton alur ceritanya sih dari satu, yang kedua, nah baru kita lanjut yang ketiga. Oke, boleh nih nonton yang ketiga bareng nih Kak? Boleh diatur aja nanti waktunya. Nah, jadi film ketiga ini akan kembali digarap oleh Joko Anwar, sutradara favorit kita nih. Waduh. Yang akan menghidupkan semesta Pengabdi Setan sejak 2017. Wah, ini salah satu yang paling keren. Pengabdi Setan paling keren sih. Iya benar, karena tembus internasional juga kan, masuk film horor yang top lah, sampai ke luar negeri banget tuh waktu itu tayangnya.
Keren banget sih ini. Jadi meski jadwal penayangannya sudah dikonfirmasi pun belum ada informasi detail soal plot cerita maupun jajaran pemeran yang akan tampil. Yang pasti ekspektasi penonton sudah terbentuk tinggi sih pastinya ya, karena Iya. dari film-film Dari sebelumnya. film-film sebelumnya itu, waduh, sangat Iya. keren, animasinya bagus, terus plot twistnya keren. Itu menurut Dan saya. horornya tuh nggak dibuat-buat. Betul sekali. Emang dapet banget. Jadi itu adalah salah satu film horor kalau dari saya tuh kayak keren banget. Favorit ya. Favorit. Untuk salah satu film horor Indonesia tuh masuk ya. Masuk top banget. list. loh. Oke. Top list. Next. Oke, kita akan baca komennya. Gak pernah se-excited ini nungguin horor Indo. Wow. Yes. Bener nih, kayak kakaknya tadi excited ya. Excited nungguin banget sih. 2027 nih. Semoga awal ya. Kalau Semoga akhir lama nih, nunggu 2 tahun dong. Aduh, semoga awal lah ya. Amin. Oke, nih selanjutnya ada, menurut studi pria lebih mudah menangis karena sepak bola daripada cinta. Apa deh kakak nih, bener Waduh. apa bener nih? Waduh, kalau di sini kan posisinya agak sulit nih. Wah. Soalnya kan saya suka juga sama sepak bola. Cuman kalau untuk cinta sendiri tuh mungkin saya bisa mikirkan nanti aja gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Dan sebuah studi mengungkapkan temuan yang cukup menggelitik nih, jadi agak-agak lucu gitu. Nah, pria ternyata lebih gampang menangis karena sepak bola ketimbang karena masalah asmara atau putus cinta. Gitu. Waduh, tapi seriusan sih, apalagi kalau kita nonton salah satu klub yang kita idolakan, terus kalah sama klub musuh. Nah itu kadang kita tuh sedih, kadang juga nggak bisa makan berhari-hari. Iya, apalagi kalau klubnya emang yang jarang main ya. Iya betul. Sekalinya sekali. main kalah, wah sedih banget sih emang. Ya, penelitian ini menemukan bahwa emosi yang muncul saat menyaksikan pertandingan sepak bola, terutama di momen dramatis seperti kekalahan, kayak yang kakak bilang tadi itu, Iya betul. kayak kegagalan tendangan penalti itu mampu memicu respon emosional yang kayaknya lebih mendalam ya daripada patah hati. Wah, apalagi Kak kalau dia dari awal itu dari kecil sukanya sama klub itu, Yes, terus sangat setia mengidolakan, banget. sangat setia, dan juga pas dia tahu klubnya itu kalah, wah itu rasanya udah seperti 2 kali lipat kayaknya. Iya, tapi lagi sakit, dia masih sakit gigi ya. Iya, lebih sakit daripada sakit gigi ya guys. Para peneliti ini tuh menduga hal ini tuh berkaitan dengan identitas kolektif dan loyalitas kelompok yang kuat dalam budaya supporter sepak bola. Karena seperti yang kita tahu, cowok-cowok ini kan gampang banget bergaul ya, biasanya lebih gampang bergaul Betul. antara satu cowok dengan cowok yang Cowok lain, lainnya. apalagi sesama satu klub yang sama. Iya benar. Jadi kalau sedih tuh, wah sedihnya kayak berjamaah juga Iya. bareng-bareng. Aduh. Nah, komennya Oke, nih. kita baca komennya nih. Cinta itu hoax, sepak bola itu nyata. Waduh. Cinta banget ini. Cintaku 100% untukmu, bola. Waduh. Di berita selanjutnya ada UU PPRT resmi disahkan setelah 22 tahun mandek. Waduh, Wah, jangka lama. waktunya lama banget ya. 20 tahun lebih. Iya, bahkan nomor Adi aja sekarang belum 20 tahun. Berarti sebelum Adi lahir ini. Kayaknya sebelum aku lahir juga deh. Wah, iya. Sebelum kita ada Iya, nih. sebelum kita ada nih. Dan baru ininya. disahkan sekarang. Iya, baru disahkan sekarang. Waduh. Jadi setelah lebih dari 22 tahun diperjuangkan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT akhirnya resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 21 April 2026 kemarin. Wah. Udah sangat udah waktunya sangat lama banget sih, 22 tahun. Ini diperjuangkan banget apalagi sama perempuan-perempuan, karena kan kebanyakan pekerja rumah tangga itu ya perempuan. Betul, ya kan, betul sekali. Kak? Soalnya kalau kita lihat dari jauh pun kayak kayak kebanyakan tuh kasus-kasus pekerja rumah tangga itu kayak di kena kekerasan. Ya, kena kekerasan. Bahkan kadang ada yang kerjanya berlebihan tapi gajinya underpaid gitu Nah, ya, itu. di bawah rata-rata. Nah itu. Nah ini dengan adanya undang-undang ini kan bisa menjadi perlindungan bagi para pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Iya, entah itu perempuan dan laki-laki juga. Cuman kita lebih khususkan nih ke arah perempuan. Iya. Soalnya kalau kita lihat dari berita itu kebanyakan untuk ART sendiri itu kebanyakan perempuan. Betul banget. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa
Undang-undang ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga sekaligus pemberi kerja, mencegah diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan fisik yang tadi kakak bahas, maupun psikis yang sama ini kerap dialami para pekerja rumah tangga. Bagus. Dan semoga dengan adanya undang-undang ini bisa mengurangi lah kekerasan yang ada. Benar. Dan juga ini sebagai perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Iya, karena sebenarnya meskipun dia bekerja sama kita tuh sebenarnya saling butuh ya kak. Kalau nggak ada ART pun susah. Kita kadang kan biasanya yang butuh ART itu orang-orang yang emang kerjanya selalu di luar sibuk. Kalau nggak ada ART rumah nggak keurus guys, makanan nggak ada. Betul. Gitu. Karena kan kita posisinya sebagai sesama manusia nih. Iya, sesama pekerja, cuman pekerjaannya beda bidang gitu ya kan. Kita kan diajarkan juga nih kayak manusia itu harus saling memuliakan manusia. Iya, saling menghargai. Gitu. Walaupun posisinya itu kita berbeda kayak pangkat dan lain sebagainya. Tapi kan kita ini sesama manusia, setidaknya kita harus memberikan perlindungan yang aman bagi para PRT tersebut. Tuh, nggak muluk-muluk, nggak harus diperlakukan sama kayak tuannya atau gimana tuh nggak harus. Tapi setidaknya jangan didiskriminasi dan jangan sampai kena kekerasan fisik maupun psikis yang dialami. Benar. Nah, undang-undang itu mengatur berbagai hal teman-teman, dari mulai proses rekrutmen, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, pelatihan vokasi, hingga mekanisme yang penyelesaian perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan pertikaian antara pekerja dan pemberi kerja ini bisa diselesaikan dengan undang-undang yang ada sekarang. Betul. Nah, pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja tanpa payung hukum yang jelas. Akhirnya sudah disahkan di 2006 ini. Betul, ya. Betul, soalnya ini setiap tahun selalu ada berita tentang ini. Betul. Kayak ART ini kayak dialami kekerasan fisik ataupun dieksploitasi. Betul. Bahkan kadang sampai kekerasan fisiknya itu bukan hanya dipukul tapi sampai kekerasan seksual. Nah, itu dia. Akhirnya di 2026 ini sudah ada kepastian hukum nih. Semakin maju ya Indonesia ya. Semoga bisa beneran 2045 Indonesia emas, bukan 2045 Indonesia cemas. Semoga nggak ada C-nya ya. Betul. Oke, langsung lanjut ke berita berikutnya. Ada apa tuh kak? Ribuan warga Kaltim gelar aksi unjuk rasa untuk audit anggaran serta evaluasi kebijakan Gubernur Kaltim. Wah, ini marwah kemarin sempat jadi berita yang cukup nasional ya, dibahas dan disinggung sama teman-teman bahkan influencer yang bukan berasal dari Kalimantan Timur. Betul, dan ini yang uploadnya sendiri nggak cuma dari media-media yang ada di Kalimantan Timur. Benar. Bisa ambil dari Tempo, BBC, dan dari media berita lainnya. Iya, bahkan sampai masuk ke USS juga. Nih. Jadi ada sekitar 3.000 massa yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat, dan masyarakat adat turun ke jalan di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pada Selasa 21 April 2026 kemarin. Waduh. Pada saat Kartini banget ya, bertepatan hari Kartini di Kalimantan Timur ada aksi unjuk rasa. Dan kemarin sangat ramai banget ya kalau kita lihat dari video highlightnya. Benar, dari media yang beredar ya, berita-berita yang beredar itu ramai banget. Gak cuma di depan kantor gubernur, di pagi hari itu juga ada aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD. Masa menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka juga mendesak dihentikannya praktik politik dinasti serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau kita sebut dengan KKN yang dinilai masih mengakar di pemerintahan daerah Kalimantan Timur. Jadi ini disingkat sama teman-teman yang turun ke jalan tuh KKN ya, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aksi ini sempat memanas dengan adanya adu dorong antara massa dan pihak kepolisian, namun secara keseluruhan berlangsung kondusif. Demonstrasi ini menjadi sinyal kuat dari masyarakat Kaltim yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemimpinnya. Dan update terkini juga, Gubernur Kaltim Bapak Rudi Masud juga sudah melakukan konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja. Ya, semoga ada titik terang lah dari aksi unjuk rasa teman-teman Kalimantan Timur kemarin.
dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat, sampai masyarakat adat yang turun ke jalan. Betul. Yang pastinya nggak mudah ya meluangkan waktu 1 hari untuk ikut aksi, dari yang teman-teman yang masih sehat sampai mungkin ada yang kurang fit tapi tetap ikut aksi ke jalan. Betul sekali, karena nggak semua orang di hari itu ada yang libur. Mereka sampai itu ya kayak memanfaatkan waktunya itu untuk mengikuti demo ini. Benar, bahkan juga ada apa namanya? Apa itu, Kak? Teman-teman kita yang nggak bisa ikut demo tuh juga bantu up di sosial media. Apapun itu yang terbaik untuk siapapun lah ya. Betul. Jadi buat teman-teman bisa dibantu juga tetap di up beritanya, tapi jangan lupa juga buat komentar yang positif gitu, meskipun Meskipun agak susah ya, meskipun agak susah, cuman Oke, itu dia berita yang dapat kami sampaikan di minggu terakhir bulan April nih. Bulan depan kita udah masuk bulan Mei. wah, kalau boleh tahu itu bertepatan sama apa itu, Kak? Oke, tanggal 1 Mei itu kita ada hari buruh. Wah. Masih libur nih ya. Waduh. Seneng banget. Pasti mungkin para- ya, mungkin. Nggak tahu nih, mungkin. Para siswa sih pasti pada menunggu-nunggu sih Benar, hari pada itu seneng nih. banget. Buat khususnya para pelajar, para mahasiswa. Sama para urbaners nih. Dan kabarnya juga nih, FYI katanya bulan Mei itu jadi banyak long holiday, long weekend gitu loh. Waduh. Jadi banyak tanggal-tanggal merah di bulan Mei lah. Jadi jangan lupa siapin gajinya, jangan langsung dihabisin di awal Iya. bulan ya, karena bakal banyak hari libur tuh. Nah, kalau- Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa apa, Kak? Jangan lupa like, komen, dan Share, subscribe. betul. Jangan lupa di Subscribe subscribe. sama share juga ya. Benar. Oke. Dan kalau teman-teman punya kritik dan saran bisa langsung di Instagram kita di Urban Folk News. Yes. Dadah. Bye bye.